Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-26 dan sekaligus juga video saya yang ke-876 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang style dan juga sekaligus editing. Ya, jadi Ribbon eh, style ya, dan juga Ribbon editing. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama tayangannya sebagai berikut. Ya, ini sengaja saya eh, kasih suatu paparannya ya. Jadi yang dimaksud sebagai Raven Style itu berisi sekumpulan karakter ya, pemformatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan di teks, tabel, dan daftar di lembar kerja dengan mengubah tampilannya secara cepat. Itu definisi eh, style. Sedangkan editing, ya ini kalau ini style, editing boleh disebut sebagai definisi singkatnya adalah yang berisi beberapa fungsi icon yang melakukan editing atau membuat perubahan pada teks pada sebuah dokumen. Nah, maka kalau kita perhatikan di naskah yang ini ya. Nah, ini yang disebut editing di sini. Tergantung dari naskah yang kita miliki apa. Jadi, yang style dulu ya. Style, kita tentu wajib menggunakan atau mau suatu naskah terlebih dahulu ya. Naskahnya, oh ya, sebentar. Ini harus saya share screen terlebih dulu. Ya, ini. Ya, ini di hadapan kita telah ada satu lembar kerja. Ini semacam ini. Saya akan mengutip satu naskah saja supaya tidak terlalu lama dalam menjelaskan. Jadi saya punya artikel ini saya pakai untuk menjelaskan ya. Nah, ini saja saya ambil beberapa dua paragraf saja, tapi saya akan copy nanti. Ya, saya copy ke sini. Nah, ini saya punya beberapa paragraf macam ini. Ini kalau kita lihat style ini adalah style yang baku, default. Jadi kalau ini saya blok dari situ sampai di sini ada lebih dari 3 paragraf. Normalnya adalah seperti ini. Ya, tetapi begitu ini normal. No spacing seperti ini. Jangan heading nih. Heading one seperti ini. Ya, ini heading one. Dimana otomatis font size-nya juga berubah. Ya, jadi kalau no space ya, ini defaultnya adalah font 11, tampilan seperti ini. Sedangkan heading one itu otomatis fontnya menjadi font size-nya 16. Heading two bentuknya beda lagi. Semacam ini. Sehingga kita diberi kesempatan untuk memilih gaya yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Di sini kalau Anda perhatikan ada beberapa yang lain. Ya, heading 4, ada tab, ya, ada yang model yang disebut sebagai substyle, ya, semacam ini. Jadi ini pilihan. Ini tujuannya apa? Supaya kalau Anda kebingungan membuat gaya seperti apa, ya pilih aja. Kalau kita membuat sub-style-nya boleh dipilih bisa. Ya, yang seperti apa? Kita diberi kesempatan untuk memilih di sini. Macam itu. Itu style.
Sedangkan editing ini terkait dengan pencarian suatu teks. Kalau kita mempunyai suatu teks yang eh, salah ketik katanya diganti dengan kata yang berbeda. Atau kita mencari suatu kata tertentu, ya, misalnya di sini ada kata lato-lato. Nah, agar ini tidak mengganggu tampilan, tentu ini harus dikembalikan ke naskah yang normal, macam ini, normal. Jadi kalau style itu dibuat yang pilihan-pilihan di sini kadang-kadang selalu akan muncul ketidaknyamanan ya, tergantung kita juga sih ya. Tergantung kita mau mau pakai atau tidak ya. Tapi ini sediaan dari Microsoft-nya. Ya. Silakan Anda bisa eh, yang menentukan Anda ya. Maksudnya Anda bisa milih atau tidak. Tapi konteks yang saya berikan adalah penjelasan yang terkait dengan style itu sendiri. Nah, kemudian untuk file ini di kelompok editing ya, masuk ke kelompok editing. File itu mencari ya. Dari naskah ini misalnya saya dari naskah awal ya, sampai naskah terakhir itu ada berapa kata lato-lato. Ya, misalnya dari sini ini kebetulan naskahnya masih sudah dalam style tertentu kayak buat normal. Nah, misalnya saya mulai dari sini, kata lato-lato itu ada berapa, Anda bisa tinggal klik find. Nah, di sini navigation-nya Anda bisa ketik ya, lato, lato misalnya. Maka dia akan muncul semua kata lato-lato muncul dengan diberi background warna kuning emas macam ini. Ya. Sebetulnya dia menemukan 16 di sini. Demikian seterusnya Anda bisa mencari kata yang lain. Sedangkan yang di bawahnya itu ada kata replace, itu mencari dan mengganti. Kalau find mencari saja, terus dikasih blok-blok semacam itu, kalau sudah selesai Anda bisa silang tanda tulis di sini. Dia netral kembali. Misalnya kata lato-lato mau diganti kata komputer misalnya, maka Anda bisa memilih editingnya dengan replace. Nah, lato-lato, kemudian replace with-nya diganti komputer, kemudian replace all. Maka dia memberi laporan ada 18 file, ada 16 replacement. Oke, dan kita close. Macam itu. Lalu editing yang ketiga adalah select. Select ini seperti kalau kita menseleksi suatu teks itu, kalau yang pertama select all itu seperti Ctrl A sebetulnya. Maka kalau kita perhatikan di sini kan ada select itu Ctrl A. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut sebagai select object. Objek mana yang akan kita pilih? Objek ini lebih ke teks ya. Misalnya kita punya gambar dalam bentuk eh, gambar ya. Contohnya saya kira kita bisa buat saja objek-objek tertentu. Misalnya sekalian saya sekalian menjelaskan tentang ya. Misalnya ini, walaupun kita belum masuk ke Raven Insert ya, tetapi saya akan kasih contoh untuk menjelaskan tentang select di editing. Ya. Jadi di sini misalnya kita punya shapes, saya punya gambar kotak di sini. Kemudian juga kita punya yang lain, misalnya lingkaran di sini. Kemudian lagi satu lagi aja ya, misalnya kita punya segitiga di sini. Nah, ini di dalam silat ini objek yang mau kita pilih yang mana? Ini. Jadi bentuknya
bentuk mouse-nya itu sudah macam itu. Nanti akan saya jelaskan secara spesifik di insert saja ya. Atau kalau untuk pemula sementara kalau Anda mau mengabaikan editing select itu juga saya kira aman-aman aja ya. Ya. Oke, sehingga dengan demikian Ribbon Home itu mempunyai tab mulai dari font, paragraf, style, dan editing sudah kita bahas. Lalu yang paling kiri sebetulnya yang penting ya, tapi nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya saya yaitu yang disebut clipboard. Clipboard ini saya kira perlu saya jelaskan secara khusus ya, karena agak beda dengan tab-tab yang lain. Ya. Jadi apa? Clipboard ini kaitannya dengan kalau kita melakukan suatu pengkopian atau pemotongan suatu objek maupun naskah macam itu. Oke, sementara demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Silakan dicoba, dipraktekkan dan disimpulkan masih hal-hal kalau ada ada hal yang sekiranya Anda belum jelas, bisa kirim pertanyaan lewat WA yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Kalau Anda terkesan, silahkan share dan like video ini supaya banyak orang yang terinspirasi juga sehingga bisa mempraktekkan di dalam pekerjaannya mereka. Saya kira demikian. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.